kami untuk Anda, sahabat budaya, untuk topik pagi hari ini mengenai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Kita akan sapa dulu Ibu Dr. Gigi Eliati Kusumo. Selamat pagi, selamat beisukan Ibu Eliati. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi pada pendengar sekalian. Iya, pastinya sehat Ibu ya. Iya, biasa. Senyumnya tetap terlihat walaupun di balik masker ya. Ya, juga ada Ibu Sri Wahyanti Maulida. Selamat pagi, selamat beisukan Ibu. Selamat pagi, selamat beisukan para pemirsa di mana saja pandiran beisukan kita pagi hari ini. Iya, topik pagi hari ini pendengar adalah Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional ya. Jadi dari perkenalan pagi hari ini saya yakin betul bahwa tidak ada yang sedang bermasalah dengan giginya. Karena kalau bermasalah jangankan untuk kita ngobrol enak gitu Ibu ya, senyum saja susah ya kan. Nah maka pagi hari ini sahabat budaya kami juga informasikan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin ikut ngobrol, ingin berpandir, silakan ya di line telepon 3252602. Ya, topik kita Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, kegiatan yang dilakukan serentak se-Indonesia, katanya begitu informasinya, dan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional tahun 2022 yang kalau tidak salah itu tanggal 12 September 2022. Jadi kalau misalkan nggak benar atau salah ini mohon diluruskan ini Ibu ya. Jadi apa saja kegiatannya dan kenapa memang ini menjadi hal penting sehingga setiap tahunnya juga ada yang namanya Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Silahkan Ibu. Ya, untuk tahun ini Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional itu mengambil tema Pulih Bersama dengan Senyum Sehat Indonesia. Nah, kegiatan yang akan dilakukan yaitu pada tanggal 12 September akan dilakukan secara serentak seluruh Indonesia untuk bersama-sama menyikat gigi. Jadi ini mau memecahkan rekor muri. Berarti betul ya Bu ya, tiap tanggal 12 September setiap tahunnya ya? Iya betul Bu. Iya. Jadi untuk tahun ini target itu 740.000 anak-anak SD untuk sikat gigi bersama seluruh Indonesia. Dan untuk Banjarmasin ini kita ditargetkan 6.000 sikat gigi bersama, dan kita akan lakukan di 27 SD yang ada di wilayah puskesmas. Jadi puskesmas nanti menentukan SD yang di wilayah kerjanya, satu SD setiap puskesmas. Kemudian dan acara seremoninya akan kita adakan di SD Islam Terpadu Firdaus Bu. Iya. Jadi ini 6.000 ya dari targetnya begitu Ibu ya? Iya. 27 SD. Ini khusus di Kota Banjarmasin saja kah? Atau kabupaten kota di Kalsel ini juga akan mengadakan hal yang sama atau seperti apa Ibu? Iya, jadi semua kabupaten kota Bu. Jadi untuk Kalimantan Selatan ini targetnya 200.000 anak. 200.000. Iya. 200.000 ini sekalsel ya? Sekalsel, iya. Kalau Kota Banjarmasin 6.000. 6.000. Ya. Jadi nanti serentak untuk di Banjarmasin jam 10 WITA. Di Jakarta nanti jam 9 WITA, Bu. Iya. Karena selisih memang waktunya ya. Berarti ini koordinasi sudah dilakukan ya, karena ini sudah hampir mendekati harinya ya Bu ya. 27 SD tentu bukan perkara mudah ya untuk menyampaikan hal ini, apalagi untuk melakukan kegiatan serentak seperti itu ya di seluruh tanah air. Bahkan untuk Kalsel sendiri ini ditargetkan 200.000 begitu ya. Dan apakah ini memang untuk anak-anak saja atau seperti apa konsepnya ini Bu? Ini untuk anak SD Bu, targetnya ini ya, karena ini kita tujuannya untuk mencapai Indonesia bebas karies di tahun 2030. Dan juga dengan momen ini kita ingin menggalakkan kembali atau menggairahkan kembali kegiatan UKGS di sekolah-sekolah. Iya, jadi Bu, kita kan memang kita mengambil momen peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional ini
biar kegiatan kita yang sebelumnya sempat vakum nih, biasanya kan sudah 2 tahun anak-anak kita nggak sekolah, terus juga program kesehatan gigi mulut kita bagi anak-anak kita di sekolah sempat terhenti karena gara-gara ada pandemi. Jadi dengan momen Hari Kesehatan Gigi Nasional di tahun 2022 ini, kita mau menggairahkan atau membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya memang sudah jalan, sudah dilaksanakan secara rutin di anak-anak sekolah kita. Jadi biasanya kan kita di sekolah-sekolah kita ada program yang namanya seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Eli. Kita punya nama programnya itu adalah UKGS, Usaha Kesehatan Gigi Anak Sekolah. Nah, di sini biasanya kita para teman-teman kita di puskesmas, mereka akan ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan kesehatan tentang kesehatan gigi dan mulut bagi anak-anak. Kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut mereka secara rutin minimal setahun sekali. Setahun sekali. Iya, itu kita adakan minimal 1 tahun sekali. Kita adakan pemeriksaan kesehatan gigi mulut. Kemudian juga kita lakukan pembinaan kesehatan gigi dan mereka nanti di sekolah akan rutin melaksanakan kegiatan seperti sikat gigi bersama, cuci tangan bersama untuk membudayakan hidup bersih dan sehat mereka bagi anak-anak kita. Karena sekolah libur selama pandemi, jadi kegiatan ini sempat vakum. Kemudian baru tahun ini anak-anak kita sekolah kembali seperti biasa. Nah, dalam rangka hari itulah makanya kita kembali bangkitkan kegiatan-kegiatan kita yang sudah jalan. Karena seperti yang kita ketahui ternyata angka penyakit gigi dan mulut terutama bagi anak-anak kita usia sekolah dasar itu memang cukup memprihatinkan ya Bu ya. Memang rentan usia anak-anak begitu apa seperti apa ini Bu? Ini untuk sikat gigi bersama ini kita ingin mengubah perilaku Merubah untuk perilaku, hidup ya. bersih dan sehat. Sebenarnya bukan merubah ya, mengingatkan kembali untuk pola hidup bersih dan sehat agar menyikat gigi itu sesuai dengan waktunya. Jadi sebenarnya dari hasil Riskesdas 2018 itu 94,7% tuh sudah menyikat gigi. Tetapi waktu menyikat giginya yang masih belum benar. Jadi menyikat gigi yang waktu yang benar itu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Setelah sarapan pagi. Iya, dan sebelum tidur. Nah, ini yang ingin kita ingatkan kembali ke anak-anak dan juga orang tua. Karena program ini sebenarnya bukan hanya disikat gigi massal tanggal 12 saja, Bu, tetapi kegiatan ini dipantau selama 21 hari. Jadi setelah 21 hari itu kebiasaannya setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, nanti itu ada dilihat hasilnya seperti apa gitu. Iya. Berarti masih ada evaluasi untuk tahapan selanjutnya begitu Ibu ya. Iya. Kebiasaan buruk juga meningkat kok selama di rumah saja. Karena mungkin tidak melakukan aktivitas di luar begitu kan, saya tidak ketemu orang, saya tidak melakukan kegiatan di tengah atau di lingkungan sekitar begitu. Jadi yang biasanya mungkin rajin saja ini jadi agak-agak berkurang seperti itu. Nah, sejauh ini kalau untuk data di Kota Banjarmasin mengenai keluhan sakit gigi ataupun juga mulut ini seperti apa indeksnya ini Bu? Iya. Untuk penyakit kesehatan gigi dan mulut, kalau saya untuk keluhan dari masyarakat atau pelayanan di puskesmas, saya datanya kebetulan kan di tempat ada yang di di program usaha kesehatan gigi sekolah, di situ ada mereka punya data. Cuman kalau saya ini ada punya data tentang kita pemeriksaan kesehatan gigi anak-anak selama penjaringan dan berkala saja Bu. Kita biasanya kan ada punya kegiatan penjaringan dan pemeriksaan anak sekolah setiap tahun. Setiap tahun. Iya, di sana biasanya juga kita lakukan pemeriksaan gigi dan mulut. Di sana itu yang kita cari, yang kita lihat biasanya untuk kesehatan gigi dan mulutnya itu kondisi giginya. Apakah giginya berlubang, apakah ada karies, itu yang biasanya kita lihat. Nah, kalau dari data yang kita punya, memang anak-anak kita itu masih banyak yang giginya berlubang, terutama untuk anak-anak yang usia kelas balita ya? Kita yang pemeriksaan usia kesehatannya sekolah itu adalah usia sekolah dasar Bu. Jadi untuk
kegiatan penjaringan itu biasanya kita laksanakan pada anak-anak kelas 1 SD, kemudian kelas 7 SMP, sama kelas 10 SMA. Oh, tahapannya seperti itu Iya, ya. jadi itu yang biasanya kita lakukan setiap tahun. Ini waktu mereka masuk awal sekolah itu kita lakukan pemeriksaan, Iya. termasuk gigi dan mulut. Dan di situ memang kalau untuk angka kesehatan giginya itu untuk kariesnya itu masih banyak, masih ada yang masih di angka 10%-an, Bu. Iya. Jadi lumayan anak-anak kita, terutama untuk anak sekolah dasar. Iya. Dan mudah-mudahan yang disalahkan bukan permen lagi ya, Bu ya. Tapi kebiasaan kita lah seperti itu ya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Jadi ini memang kita maunya Atau yang manis-manis gitu ya kan, yang disalahkan ya. Iya, membangkitkan kembali kebiasaan yang baik untuk menyikat gigi secara benar seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Iya. Eli. Kadang masalahnya juga begini, Bu ya, kita pola kesehatan kita dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut ini sudah dikatakan kurang ya kurang begitu ya kan. Terus nanti kalau misalkan ada keluhan juga paling males ini katanya ke dokter gigi atau segala macam, nanti dicongkel-congkel, di apa-apain lah begitu, lihat alatnya aja sudah serem. Nah, bagi anak-anak kan ini juga bukan masalah yang gampang, Bu, untuk melakukan pemeriksaan, mungkin sebagai pengobatan ataupun juga pencegahan seperti itu. Nah, kalau misalkan situasinya seperti ini, bagaimana upaya yang harus dilakukan? Karena kan tidak mudah untuk kita membawa ke dokter atau seperti apa. Ini ada langsung nih dokter giginya nih. Iya. Iya, untuk itulah Bu, anak-anak kan agak sulit ya kalau kita ajak ke dokter gigi. Tetapi kita lakukan ini perilaku yang sangat sebenarnya yang penting itu dengan sikat gigi. Kalau Sikat gigi. Iya, sikat giginya kalau sudah rajin dan betul waktunya, itu akan mengurangi sekali gigi terhadap karies. Berarti pencegahan ini ya? Iya, sikat pencegahannya. giginya. Tapi sikat giginya nggak ganti 1 tahun lebih ini, Bu. Nah, mungkin ini itu. juga termasuk perlu edukasi begitu ya. Selain caranya, kemudian waktunya kita menggosok gigi, alat untuk menggosok gigi ini, apakah harus menyesuaikan juga ini? Iya, jadi harus disesuaikan. Kalau anak-anak ya jangan pakai yang besar ya. Nggak muat Kemudian juga sikat gigi ini harus satu orang itu satu. Jangan gantian, gantian. Iya, barengan nih. Jadi paket hemat, Bu, gitu ya kan? iya. Nah, kalau bagi anak-anak yang tadi takut ya Bu ya ke dokter gigi, bisa ketika orang tua itu berobat jadi anaknya dibawa, Bu. Nah, jadi mereka sudah terbiasa, mereka familiar terhadap ruangan dokter dengan dokter gigi gitu, dan pun alat-alat juga, sehingga mereka nanti ketika mereka sendiri yang harus berobat gigi itu sudah tidak takut ya. Bisa juga ketika mereka datang bersama dengan orang tua, itu mereka coba duduk di kursinya, hanya dilihatkan saja, diperiksa giginya, coba buka mulut dilihat. Nah, nanti lama-lama mereka akan terbiasa, Bu. Iya, membiasakan ya. Iya. Edukasi itu penting begitu ya. Ada yang bilang begini, Bu, sakit gigi itu tidak lebih baik dari sakit hati. Nah, itu kan ya. Ada yang bilang juga, mendingan sakit hati lah daripada sakit gigi, karena kalau sakit hati kita masih bisa makan, masih bisa minum gitu kan, bawaannya akan happy. Tapi kalau sudah sakit gigi, Bu, ngelihat orang makan, lihat orang seneng aja kita udah sedih, kita sakit hati gitu kan. Tapi untuk kita juga punya kebiasaan memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ini walaupun 6 bulan sekali, kadang juga sering terabaikan begitu ya. Tadi kalau Ibu Eli sudah bilang bahwa waktu membersihkan gigi, kemudian juga dengan cara yang baik dan benar gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan lain yang barangkali ini juga punya potensi, Bu, untuk menjadi pemicu sakitnya gigi kita, mulut kita ada gangguan seperti itu. Kalau ada kan kita makan panas-panas gitu ya, pedas gitu, kayaknya lebih enak nih kalau minumannya juga yang dingin seger gitu. Apakah ini juga kebiasaan-kebiasaan ini bisa merusak atau seperti apa? Atau hanya mitos atau bagaimana, Ibu? Ya, silakan. Ya, jadi Bu, sebenarnya poin yang paling penting itu adalah kebersihan dari gigi. Kebersihan ya. Kebersihan dari gigi mulut. Jadi kalau kita sikat giginya sudah benar dan bersih, itu
akan mencegah dari terjadinya karies, karena dari karies gigi itu bisa terjadi karena adanya sisa makanan yang tidak tersikat ya. Itu Nah, lama nggak sih Bu iya, prosesnya jadi, karies ini? Iya lama Bu, karena gigi kita itu sebenarnya dilapisi oleh email yang begitu kuat ya, begitu kuat. Jadi kalau kita tidak nyikat gigi bersih, dan itu akan terjadi beserta air liur, itu akan proses sehingga melubangi gigi kita. Nah itu, jadi sebenarnya poinnya itu, kalau kebersihan misalnya untuk makan panas dan minum air es ya, itu Seger sih tuh, Bu. sebenarnya tidak terlalu terpengaruh Oh, ya, Bu. tidak ya. Jadi paling penting kita mencegahnya dengan sikat gigi, dan kalau ada rasa ngilu sedikit, itu kita juga sudah harus perhatikan. Oh. Dan sebaiknya ya dilakukan 6 bulan sekali untuk periksa ke dokter gigi, karena kadang-kadang kalau lubang baru pada email itu kita tidak akan merasakan rasa ngilu dan juga sakit. Oh, iya. Jadi kadang kita tidak berasa bahwa gigi kita tuh sebenarnya sudah ada lubang. Itu ya. Kalau untuk orang dewasa ini mungkin apakah ada kata terlambat nggak sih Bu? Karena mungkin selama ini tidak terasa begitu ya, baru mungkin di atas usia 30-an lebih, 40-an ya, baru punya keluhan yang namanya sakit gigi, berlubang. Oh ya, kalau yang napas bawah itu juga termasuk ya Bu ya? Iya, itu kan kebersihan dari gigi mulut juga. Oh ya. Kalau kita kaitkan ke anak-anak lagi ini, rasanya memang belum terlambat begitu ya. Tapi tiap anak kan juga beda-beda ini Bu. Kan mesti juga lepas itu giginya Bu. Iya. Nah, ganti gitu kan ya, mungkin dari TK ke SD kan. Ini tadi yang diikutkan juga SD, SMP dan juga SMA ikut ya nih Bu. Dalam kalau untuk kegiatan hari yang 200.000 tanggal 2 ini tidak, Bu. tidak ya, khusus SD ya. SD, iya. Untuk SD ya. Jadi dalam kegiatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional ini, selain mungkin juga edukasi pasti ya disampaikan begitu. Kegiatannya apa saja ini Bu untuk tahun 2022 ini? Jadi untuk 2022 ini kegiatannya sebenarnya cukup banyak Bu. Jadi dari Kementerian Kesehatan ini juga mengadakan ada lomba TikTok Bu. Oh, iya, lagi viral ini yang begini-begini ya. Iya, jadi ini ada lomba TikTok juga dan penyuluhan. Kemudian dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia sendiri juga ada seminar untuk teman-teman dokter gigi. Kemudian juga ada konsul. Jadi konsul ya. untuk masyarakat itu namanya teledentistry Bu. Jadi bisa konsul gratis dengan dokter gigi. Nah, Gratis ya. Iya, jadi konsultasi melalui online Bu ya. Online. Jadi itu teledentistry namanya. Dan kemudian untuk sikat gigi ini juga dilakukan bukan hanya di kick off tanggal 12 saja. Tadi seperti sudah saya sampaikan, juga ada evaluasinya nanti di 21 hari untuk menyikat gigi dengan baik dan benar. Iya. Apalagi sejak dini begitu dilakukan gitu ya. Iya, jadi mungkin Bu ini kenapa sasarannya nih anak-anak SD? Karena anak-anak SD ini di usia pergantian gigi. Nah itu tadi yang setelah lepas tadi ya Bu ya. Jadi di usia pergantian antara gigi susu ke gigi permanen. Nah jadi itu sebenarnya gigi permanen tumbuh pada usia 6 tahun itu untuk gigi geraham, dimana seringkali tidak sadar nih kalau sudah ada gigi permanen. Jadi kalau rusak suka dibiarkan saja gitu. Jadi ini nanti juga sembuh gitu. Iya nanti juga nanti juga ganti gitu katanya. Ya. Padahal itu sudah gigi permanen ya untuk geraham pertamanya. Jadi itu banyak yang tidak sadar. Jadi makanya sasaran itu untuk anak sekolah dasar sehingga mereka bisa menjaga gigi yang baru tumbuh ini dengan baik. Karena permanen tadi ya. Iya. Sudah nggak ganti lagi. Kalau ganti lagi berarti gigi palsu ya. Gigi palsu. Iya.
itulah nggak enaknya Bu, kalau kita ke dokter gigi gitu ya, kalau sudah parah gitu kan, gigi kita yang asli dicopot, digantiin gigi palsu, udah seneng itu, bisa senyum lagi. Ya, tapi sejauh ini Bu, kalau menurut Ibu nih, khususnya untuk Kota Banjarmasin, bagaimana minat ya dan juga keingintahuan dalam upaya pencegahan sakit gigi? Jadi memang upaya yang dilakukan orang tua ataupun juga pihak-pihak terkait untuk terus menggiatkan kegiatan ini itu seperti apa? Iya, kalau untuk upaya-upaya penanganan atau pencegahan kesehatan gigi dan mulut ini, memang mungkin ya masih kebiasaan kita di masyarakat. Biasanya mereka itu kalau ke puskesmas atau ke dokter itu kalau sudah ada keluhan baru mereka datang. Iya. Kalau masih giginya aman-aman saja, mereka belum pada datang ke puskesmas. Tahu-tahu datang ke dokter gigi main copot aja. Iya, tahu-tahu mereka datang nanti kalau sudah giginya lubang, ada sakit gigi, Iya. baru mereka nanti mau datang ke puskesmas. Makanya dari itu kita untuk mendekatkan jangkauan pelayanan kita ke masyarakat, biasanya kita lakukan dengan upaya adanya program UKGS untuk anak-anak kita di UKGS. sekolah. Juga kita ada punya kegiatan UKGM untuk usaha kesehatan gigi masyarakat. Biasanya ini melalui posyandu-posyandu. Oh. Iya, jadi mereka di sini. Cuman kalau untuk di UKGM dan UKGS ini kita lebih kepada edukasi. Iya. Ini upaya pencegahannya begitu Iya. ya? Heeh. Jadi kita untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut kita dengan baik, gitu. Iya. Jadi nggak harus menunggu sakit begitu ya? Iya, jangan nunggu kita udah nangis-nangis baru datang ke puskesmas mau minta tambal lah, mau minta cabut gitu. Iya. Itu sudah kebiasaan, Bu. Apakah apa ya, dicabut ini sudah jalan akhir ini Bu? Sebenarnya ya, apa tidak ada upaya lain ya? Kalau masih anak-anak oke lah, masih ada harapan begitu ya. Tapi kalau yang sudah saya katakan sudah dewasa ini seperti apa? Ini yang bermasalah di depan lagi kan? Apa harus dicopot gitu Bu? Gregetan kalau sudah sakit gigi itu kan, dengar orang suara dikit aja udah nggak enak tuh Bu. Nah ini gimana? Apakah memang selalu dicopot ini jalan-jalan akhir atau seperti apa? Jadi Bu, dilihat kondisi giginya. Jadi semaksimal mungkin kalau masih bisa dilakukan perbaikan, itu akan dilakukan perbaikan saja. Jadi kalau memang sudah giginya sudah goyang dan juga sisa giginya itu tinggal sisa akar, nah maka itu sudah tidak bisa lagi Bu. Itu harus dicabut. Oh, gitu ya. Iya. Sebenarnya makanya selalu dihimbau agar masyarakat mengontrol gigi itu 6 bulan sekali, itu agar kita bisa mengetahui sedini mungkin kerusakan gigi. Karena kerusakan gigi ini tidak sama Bu. Kalau kita luka ya, itu bisa rapat kembali kan, sembuh. Kalau gigi sekali berlubang itu tidak akan bisa kembali lagi. Malah dengan adanya gigi berlubang itu makanan masuk ke dalam dan lubang akan semakin besar. Dengan lubang yang semakin besar, maka perawatan pun akan tidak mudah. Jadi akan memakan waktu gitu. Jadi mungkin seringkali kita dengar ya Bu, orang bilang kenapa sih disuruh bolak-balik ya? Iya. Nggak selesai nih tambal, kapan tambalnya? Memang prosedurnya begitu atau bagaimana? Iya. Makanya ketika lubang gigi itu ada tingkatannya Bu, karena lapisan di dalam gigi kita ya. Kalau kita gigi baru di email saja, itu sekali kunjungan sudah bisa ditambal. Oh. Tetapi kalau sudah dia semakin dalam ke lapisan dentin yang biasanya sudah mulai merasa ngilu, itu mulai perlu perawatan, ya perlu perawatan dulu supaya ngilunya hilang baru ditambal. Nah, kemudian kalau semakin dalam lubang gigi sampai ke pulpa, ke dimana ada saraf dan pembuluh darah, maka itu akan memakan waktu yang lama untuk perawatannya Bu. Oh, semakin itu semakin lama ya? Iya, nah kan jadi kalau semakin cepat kan kita akan menghemat waktu, menghemat biaya seperti itu. Nah itu makanya harus dilakukan kontrol 6 bulan sekali sebelum adanya berasa sakit giginya itu. Karang gigi nih juga ya. Ya,
kalau misalkan ini kembali ke anak-anak lagi ya, sebenarnya apa sih Bu yang menjadi faktor besar yang memungkinkan ya jadi penyebab terjadinya karies ini untuk anak-anak? Sehingga mungkin sebagai orang tua kan bisa lebih waspada, selain kita juga berupaya untuk 6 bulan sekali tadi datang berkunjung ke dokter gigi. Untuk anak-anak tentu konsumsi anak-anak ya Bu. Satu, ada yang masih minum susu botol. Betul. Ya. Jadi ketika malam kan mereka minum susu langsung tidur seperti itu. Kemudian makanan anak-anak juga banyak sekali sekarang, makanan ringan ya, yang manis-manis dan lengket ya. Dan juga kita tahu bahwa coklat biasanya yang disuka anak-anak ya. Terus ya makanan ringan, snack-snack ringan itu Bu ya sangat lengket di gigi. Kemudian juga kita tahu bahwa anak-anak kan agak kurang makan sayur dan buah ya. Nah, jadi itu karena sayur dan buah itu bisa sebagai self cleansing untuk gigi kita. Jadi bisa lebih bersih. Cuci giginya. mulutnya. Iya, jadi itu konsumsi makanan. Kemudian dan sikat giginya, anak-anak itu sikat giginya juga sulit ya. Kalau sudah ngantuk pasti tidak akan sikat gigi kan. Males sudah. Nah itu Bu. Jadi yang mungkin bisa agak diperhatikan. Ya, makanannya juga ya. Minimal anak-anak setelah makan yang manis itu minum air putih. Oh, Ya, itu jadi kalau di sekolahan itu habis istirahat makan jajan misalnya, minumnya jangan minum manis lagi. seperti minuman kemasan yang manis-manis itu. Jadi minumnya harus air putih seperti Iya. itu. Untuk menetralkan lagi ya. Iya. Ya katanya ini lagi Bu, bener apa enggak ya? Kalau anak-anak yang minumnya pakai DOT itu juga semakin mempercepat katanya rusaknya gigi atau seperti apalah istilahnya gitu. Bener nggak sih Bu? Itu? Iya betul Bu. Jadi kan susu itu ada gulanya ya, dan itu setelah mengedot kan tadi saya sampaikan langsung tidur biasanya kan. Ini bukan susunya atau bukan dotnya, tapi susunya Bu. Susunya yang salah nih. Iya, bukan dotnya. Jadi susunya ya. Karena setelah minum susu biasanya langsung tidur seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit tips kalau bagi anak-anak yang masih tidur pakai dot, tidur minum pakai susu dot, ya. kita siapkan lagi 1 botol isinya air putih Bu. Jadi iya. setelah selesai susunya kita masukin botol yang ada air putihnya itu, minimal sedikit mengurangi. Kalaupun tidak harus langsung gosok gigi, tapi kita minum air putihnya itu ya. Karena tidak mungkin kan Bu kita malam-malam gosok gigi lagi gitu kan. Itu tidak mungkin. Jadi kita mengurangi dengan air putih tadi. Begitupun di anak-anak sekolah SD ini, untuk membawa air putih ini penting juga ya, karena namanya kita di sekolahan kan kita makan apa juga nggak tahu jajanan ya, maka air putih ini yang harus menjadi penutupnya begitu Bu ya. Iya. Di samping kita harus menggosok gigi tadi. Iya. Ini nanti dipusatkan di mana Bu kegiatannya untuk kegiatan untuk gosok gigi serentak ini? Iya. Untuk kegiatan tanggal 12 September nanti kita laksanakan serentak sebenarnya seluruh Indonesia ya Bu. Jadi kalau untuk wilayah Jakarta jam 9 WIB. Ya. Kalau di kita kan berarti jam 10 Wita. Untuk Banjarmasin kita pusatkan di SDIT Al-Firdaus di Sungai Gampang. Dan kebetulan untuk Provinsi Kalimantan Selatan juga nanti mereka pusatnya ya di Banjarmasin. Jadi kita memang nanti fokusnya itu untuk tanggal 12 Kota Banjarmasin fokus di SDIT Al-Firdaus yang di Sungai Gampang. Di sana nanti kita rencanakan kenapa kita memilih di situ? Karena di situ yang pertama SDIT Al-Firdaus itu adalah juara 1 untuk sekolah sehat tingkat Kota Banjarmasin pada tahun 2021 kemarin. Yang kemudian yang kedua, di sana jumlah muridnya, jumlah siswanya lumayan banyak Bu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada sekitar 600 orang. Ya, jadi iya, makanya kita fokuskan di situ. Jadi biar sasarannya lebih banyak seperti maksimal itu. Begitu. Iya, bisa lebih maksimal. Karena kan untuk Banjarmasin kita ditargetkan lumayan banyak, ada 6.000 orang. Iya, untuk lebih memberikan edukasi lagi mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut ini, adakah Bu ini mungkin upaya lebih gitu ya yang dilakukan untuk
materi edukasi sikat gigi di sekolah-sekolah, tidak hanya pada momen-momen seperti ini saja. Ini gimana ini Bu? Nah, untuk materi atau metode kita biasanya Bu, karena memang sasaran kita lebih banyak anak-anak, jadi biasanya kita lebih banyak kepada praktek langsung sikat gigi, dan biasanya untuk menarik minat mereka kita bukan kita upayakan itu bukan dengan metode ceramah, nggak ngena ini. biasanya kita selain praktek langsung bisa juga dengan cara menyanyi atau mendongeng biasanya gitu ya. Teman-teman di puskesmas biasanya sudah lebih paham, lebih piawai untuk bagaimana caranya supaya anak-anak itu tertarik. Iya, sudah paham ya, Iya. karena ini juga kaitannya dengan dunia anak-anak dan Iya, betul sekali. Lebih-lebih ini juga kesehatan mereka ya untuk keberlangsungan masa depan juga ini gigi dan mulut. Kadang-kadang mereka juga putarin video, karena ada video cerita Upin Ipin atau video-video kartun yang lainnya biar anak-anak lebih suka gitu. Baru nanti masuk ke materi bagaimana caranya menyikat gigi yang benar. Iya. Resiko terburuk ini Bu, kalau misalkan kan tidak semua orang tua juga punya pemahaman yang sama gitu. Kadang tahu sih, tapi waktu untuk memberikan edukasi kepada anaknya ini kan juga kurang ya mengenai kesehatan gigi dan mulut. Ya sudahlah, pokoknya dikasih tahu. Nanti kalau ini dalam keseharian gosok gigi 2 kali sehari gitu kan. Tapi kan itu saja tidak cukup begitu Bu ya. Nah, pemahaman seperti ini di momen Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional ini, peran orang tua ini sebenarnya bagaimana Bu? Karena kan ya itu tadi, yang penting anaknya nggak ngeluh sakit ya sudah gitu kan. orang tuanya sendiri juga kalau nggak sakit, nggak ngeluh, nggak kemana-mana gitu Bu. Nah agak bandel ini ya memang ya. Nah gimana mau anak-anaknya juga berupaya untuk lebih disiplin lagi menjaga kesehatan giginya. Nah ini gimana Bu? Iya, yang pertama kalau kita yang seperti saya jelaskan tadi, kita ada program yang namanya UKGM, Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat. Jadi di sana kita biasanya kan yang datang ke posyandu itu ibu-ibu, nah yang punya bayi balita, ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi biasanya di situ kita untuk meningkatkan kesadaran orang tua. Yang pertama melalui kegiatan tersebut bahwa orang tua itu harus lebih care, lebih peduli dengan kesehatan gigi mulut anaknya, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, perawatan rutinnya seperti apa, dan pemeriksaan berkala yang kita harapkan setiap 6 bulan sekali mereka datang ke posyandu atau ke puskesmas biar bisa anak-anaknya diperiksa kesehatan giginya. Kemudian yang kedua, waktu kita kegiatan penjaringan dan berkala di sekolah-sekolah, biasanya kita akan kasihkan feedback laporannya Bu. Laporannya ke sekolah, bagaimana kondisi kesehatan anak-anak didik mereka, dan juga nanti yang ada juga yang untuk harus diberitahukan kepada orang tuanya. Mungkin anak-anaknya perlu perawatan lanjutan atau perlu rujukan ke puskesmas, itu akan kita beritahukan. Jadi harapannya nanti juga akan berlanjut, bukan cuma setelah sampai diperiksa di sekolah, anak-anaknya pulang ke rumah, nanti orang tuanya nggak tahu kelanjutannya. Jadi dengan harapan itu, dengan adanya feedback tersebut, orang tuanya juga ngelihat, oh ternyata kondisi anakku seperti ini, anakku harus diapain gitu. Apakah cukup dengan dibawa ke puskesmas atau perawatan sehari-harinya seperti apa. Jadi itu harapan kita. Ada keberlanjutannya antara sekolah dan di rumah nanti. Jadi tidak hanya berhenti di satu titik saja begitu ya. Karena yang paling penting adalah rangkaian dari kegiatan yang pertama, kemudian keberlanjutannya untuk kegiatan berikutnya. Ini karena menjaga kesehatan gigi kan jangka panjang begitu ya. Tidak mungkin kita pun yang hari ini sakit kemudian diobati dokter apa segala macam, selesai dengan minum obat, bukan berarti hanya selesai sampai di situ ya. Tapi tetap ya 6 bulannya nih Bu ya. Harus. Dan Ibu Eliati, sejauh ini paling terasa ya yang 6 bulan ini kayaknya berat ya, kebanyakan karena memang nunggu sakit dulu ya, apa seperti itu Bu? Iya sih Bu, sebenarnya masyarakat masih menunggu sakit dulu gitu ya. Katanya lagi nih Bu, kondisi air kalau di daerah kita ini beda dengan daerah lain yang mungkin tingkat apalah istilahnya keasamannya atau seperti apa. Jadi kayaknya sekarang anak-anak yang masih kecil pun juga sakit gigi Bu, apa betul tuh? Karena pengaruh air gitu.
Iya, air memang berpengaruh, Bu. Jadi untuk daerah yang atau negara yang sudah airnya itu mengandung fluor, itu mempengaruhi terhadap kerusakan dari gigi. Kalau untuk Banjarmasin mungkin sekarang sudah lebih baik ya, karena kalau dulu kan sering katanya pakai nampung air hujan segala ya. Nah, jadi kalau sekarang PDAM kan sudah bagus ya. Saya pikir sudah baik karena PDAM sudah menjangkau daerah-daerah yang terpencil pun sudah ada terpasang PDAM. Iya, iya. Jadi ini juga punya pengaruh ya. Maka memang sekali lagi penting untuk kita melakukan pemeriksaan itu ya, 6 bulan sekali. Kadang terabaikan memang Bu karena sibuk, nggak ngitungin lagi 6 bulannya gitu kan. Iya, jadi mungkin apalagi selama pandemi kemarin ya, jadi masyarakat kan takut juga berobat gigi dan dokter giginya juga banyak yang tutup ya. Sehingga cukup vakum selama 2 tahun dan dengan vakumnya itu kan perjalanan karies gigi tetap jalan terus ya. Semakin ini ya Bu ya, leluasa dia. Jadi mungkin itu mengingatkan kembali. Jadi momen ini tanggal HKGN ini mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan lagi kesehatan gigi dan mulut. Iya, ya memang sejatinya memang kesehatan mulut ini berpengaruh sekali pada kesehatan tubuh secara keseluruhan Bu ya. Yang sakit kadang cuma sariawan aja loh Bu, tapi nyut-nyutnya itu udah kayaknya seluruh tubuh ini merasakan meriangnya begitu. Iya, jadi Bu, khususnya untuk anak-anak juga, kalau ada kerusakan gigi seperti itu, mereka makannya kan menjadi sulit. Iya. Nah, itu nafsu. nanti akan mengganggu pertumbuhan. Jadi makannya kurang sehingga bisa mungkin nanti jadi gizi buruk karena ya. asupannya juga kurang berat ya. Badannya kurang, iya. Stunting lagi nih. Iya. Jadi memang ada hubungannya juga dengan stunting. Iya, karena gigi dan mulutnya ini terganggu gitu ya. Iya. Selain makannya susah juga nanti mengunyahnya. Jadi dia tidak mengunyah dengan baik, langsung ditelan seperti itu. Iya. Kita aja kalau lagi sariawan ditawarin makanan enak juga kayaknya nggak pengen deh Bu. Giliran nggak sariawan nggak ada yang nawarin Bu. itu penawaran yang basa-basi sebenarnya ya, basi beneran ya. Baik, ini karena waktunya juga hampir di akhir ini Bu ya, sebelum kita betul-betul akhiri himbauan sekali lagi dan juga harapannya terhadap anak-anak ya, sebagai generasi yang kita harapkan juga bisa tumbuh sehat begitu, tidak stunting yang seperti baru saja kita perbincangkan ini. Maka ini juga ada kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut. Harapannya ini sebagai seorang dokter gigi nih Bu, silakan Bu sebelum kita akhiri. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Sri Wahyanti, silakan. Iya, jadi harapannya ya untuk memperhatikan kesehatan gigi dan mulut, karena walaupun kalau sakit gigi itu tidak menyebabkan kematian ya, tetapi kesakitan dari gigi itu bisa berdampak ke kesehatan lainnya ya. Itu sebenarnya bisa sampai ke jantung juga Bu ya. Jadi dari rusaknya gigi. Jadi pencegahan itu sangat baik. Gosoklah gigi setiap hari 2 kali sehari, setelah makan pagi dan sebelum tidur ya. Itu merupakan pencegahan yang paling gampang dan paling murah. Ya, 2 kali sehari ya, setelah sarapan pagi dan juga sebelum tidur ya. Saking ngantuknya jangankan mau gosok gigi, cuci muka pun tidak gitu kan. Tahu-tahu digerogoti lah gitu ya. Tapi itu kebiasaan Bu. Kalau kita sudah terbiasa dengan pola seperti itu akan tidak nyaman kalau kita langsung tidak bawa dulu gitu ya. Ada yang kurang kayaknya. Ritualnya belum lengkap ya. Iya, baik. Tadi sudah niat loh Bu, mau tidur, sudah gosok gigi. Tiba-tiba ada yang nawarin lagi nasi goreng. Gosok gigi lagi ya. Gosok gigi lagi. Iya, kalau Ibu Sri Wahyanti silakan, harapannya mungkin ya terkait juga dengan peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional yang sudah dekat ini, mendekati harinya. Silakan Ibu. Iya.
Harapan kita dengan adanya momen Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022 ini, kita akan bisa membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan kita dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut kita, supaya yang sebelumnya sempat vakum bisa akan jalan kembali. Kegiatan-kegiatan kita seperti sikat gigi bersama, makan sayur buah bersama, itu juga akan bisa kita laksanakan kembali, sehingga nanti kesehatan gigi dan mulut anak-anak kita semakin baik, dan ujung-ujungnya juga kesehatan anak-anak kita secara umumnya bisa akan semakin meningkat, dan anak-anak kita akan semakin cerdas dan sehat. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Gigi Eliati Kusumo, Ibu Sri Wahyanti Maulida yang sudah hadir memberikan edukasi buat kita semua tentunya ya.